Baik, jadi sekarang kita masuk ke sesi praktikal ya, Jonggi. Ayah, kakak izin share screen kembali ya. Oke, jadi nanti di kelas visual programming, kita nanti ada di kakak coba contohkan. Nanti kakak mengarahkan Jonggi untuk kita bisa terbangin roket tadi ya. Tadi ada dari bumi menuju Mars. Jadi nanti Jonggi bisa kakak arahkan supaya bisa menghantarkan astronotnya ke Mars ya. Oke, jadi yang pertama, nah nanti visualnya seperti ini. Visualnya seperti ini. Nanti ada perintah ini, seret perintah ke kanan. Ayo kita mulai. Siap ya? Jonggi ya, siap ya? Oke, kita mulai. Nah, di sini ada dua nih, ada dua tampilan. Yang pertama di sini ada perintah, ada tiga yaitu langkah ke depan dengan warna biru, belok ke kiri dengan warna hijau, dan belok ke kanan dengan warna hijau. Nah, ini adalah program perintah untuk bisa menjalankan ini. Jadi ketika di sini kan ada perintah ketika jalankan diklik. Kalau kita jalankan nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum memasukkan perintahnya. Nah, sebelum jauh, Jonggi ini kita beri nama apa ya? Astronotnya ya, robotnya ya, supaya bisa berjalan ya, biar seru nih. Max. Oke, jadi ini robotnya Jonggi ya, namanya Max. Nah, di sini kita ada tugas bagaimana supaya Max ini bisa berjalan melewati koin-koin ini. Ada tiga, satu, dua, tiga. Jadi kita harus bagaimana? Betul, kita harus menjalankan supaya maju nih. Supaya maju ini robotnya, kita harus memasukkan perintah. Max, jalan tiga langkah. Kan tadi kita udah hitung nih, satu, dua, tiga. Nah, agar Max ini bisa jalan, kita harus memasukkan perintah satu, dua, tiga. Kenapa? Karena tiga langkah. Jadi setiap satu balok ini satu langkah. Jadi diingat ya, setiap satu balok, setiap satu perintah, satu langkah. Jadi untuk melewati ini kita harus butuh berapa perintah? Benar, jadi kita harus memberikan tiga perintah untuk Max bisa jalan. Nah, setelah kita memasukkan perintah, baru kita jalankan. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Yeay, akhirnya sampai finish nih di si astronotnya nih baru sampai finish satu nih. Nah, kita lanjut lagi ya untuk masuk ke perjalanan kedua nih. Jadi ada tugas kedua lagi nih. Perjalanan si Max-nya jauh juga nih, Jonggi. Kira-kira begitu. Nah, setelahnya, nah, sekarang ada tantangannya nih. Sekarang belokkan. Nah, ayo kita mulai. Nah, tadi kan kita udah belajar setiap satu tempat ini, setiap satu tempat ini, setiap satu tempat ini terhitung satu. Berarti harus sampai di sini, kita harus dua, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ini belokan kemana? Ini beloknya kemana nih, Jonggi? Benar, betul banget. Belok ke kiri. Nah, kalau udah belok ke kiri, kita harus jalan lagi kan? Jalan lagi berapa lagi? Satu, dua, tiga. Ini satu, tiga. Baru ini empat. Nah, supaya bisa jalan, tadi ada nih, ya kan perintahnya. Berarti kita harus taruh berapa? Dua, betul. Jadi kita taruh sini satu, terus dua. Nah, karena kita harus belok ke kiri, maka kita harus tambahkan perintah belok ke kiri. Nah, setelah belok ke kiri, kita harus nambah berapa lagi? Betul, kita harus nambah
dua langkah lagi. Berarti kalau menambah dua langkah lagi kita harus ngapain dong, Jonggi? Nambah dua apa? Betul, kita harus nambah dua perintah. Satu, dua. Oke, kita jalankan ya. Yuk, satu, dua, belok ke kiri, satu, dua. Yeay! Seru ya? Seru ya, sampai sini seru ya. Mau lanjut? Oke, kita lanjut. Sekarang nih, Mars botnya Max udah 7 nih. Jongki udah punya 7 koin nih. Wih, hebat. Nah, sekarang ini udah ada perintah lagi nih. Kita dikasih petunjuk nih. Jadi si Max harus mengangkat balok untuk dipindahkan ke tombol ini. Maka bisa dilewatin. Temukan sebuah kotak, letakkan di tombol. Wih, berarti ada tugas baru nih. Kita ada tantangan baru nih, ya kan? Kalau di Roblox ada tantangan-tantangan tuh, naik ke gunung tadi, katanya mau naik ke Gunung Everest nih, ya kan? Berarti kita harus ada tantangan nih. Siap? Mana jempolnya dong, jempolnya. Oke, siap. Ayo kita mulai. Nah, kira-kira kita harus butuh berapa langkah nih? Ini kan ada balok, terus ini nanti bisa untuk menyeberang. Ini lift supaya nyebrang untuk dapat koin. Nah, berarti kita harus butuh berapa langkah? Satu, dua, tiga. Bener, betul banget. Empat langkah ya. Berarti kita harus memasukkan empat langkah. Tapi ingat, tadi apa petunjuknya? Kita harus mengangkat ba balok. Setelah diangkat balok, kita harus meletakkan balok di mana? Betul banget di lift ini. Maka di sini di sebelah kiri kakak, ini udah ada nih, udah ada perintah baru ambil beban dan letakkan beban. Jadi gimana? Ayo, kakak bantu ya, bareng-bareng ya. Berarti kita kalau Max harus melangkah satu, kita harus tambahkan langkah ke depan satu biji. Nah, sampai di situ apa yang harus kita lakukan? Betul banget, kita harus ngangkat baloknya. Kan tadi ada petunjuknya, si Max harus angkat baloknya. Oke, setelah kita angkat bebannya, kita harus berjalan apa lagi? Kita harus berjalan satu, dua. Oke, kita tambahkan ya satu, dua. Nah, setelah di sampai di lift, kita harus ngapain dong? Tadi kan udah kita angkat nih. Setelah kita angkat, kita harus letakin lagi, betul. Berarti kita harus meletakkan beban. Nah, sampai di sini ada lagi nggak yang harus kita tambahkan? Nggak ada. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Satu, terus Max-nya angkat beban. Wih, lucu banget nih. Angkatnya di kepala sampai di liftnya, terus letakkan bebannya. Oke. Ya, ada yang kurang dong. Berarti apa dong yang kurang kalau begitu? Kita ulangin. Berarti satu langkah ambil beban, terus langkah dua buah, dua kali langkah, meletakkan beban, terus apa lagi? Betul banget, berarti kita harus nambah satu langkah lagi. Kenapa? Untuk bisa sampai di koinnya. Oke, kita letakin di sini nih. Oke, kita jalankan ya. Max-nya jalan satu, diangkat baloknya, dua, iya. Terus kita letakin baloknya, berjalan satu. Ye. Jadi kelihatan ya, di sini perintah yang kita jalankan untuk Max, kita mengarahkan Max untuk bisa sampai mendapatkan koin. Mantap ya, jempolnya dong. Mantap ya, seru ya. Oke, berarti kita lanjut lagi nih. Ayo kita mulai.
Wah, di sini ada tantangan baru nih. Di sini ada petunjuk baru lagi nih. Perulangan menyederhanakan pekerjaan yang membosankan. Bener gak sih? Ya kan? Kalau banyak. Nah, ini kan hampir sama seperti yang pertama tadi. Challenge yang pertama tadi. Kira-kira kita harus butuh berapa langkah untuk mengambil semua koin ini? Betul, 6 langkah. Jadi kita harus memberi perintah ke Max langkah ke depan sebanyak betul 6 kali. Enam kali. Nah, tetapi ini udah 6 nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tetapi, Jonggi, di sini ada perintah baru nih. Lihat nggak perintah baru nih? Ulangi. Nah, jadi kita nggak usah banyak memakai 6 perintah ini. Caranya gimana? Kita letakkan kembali. Kita pakai ini. Kita pakai ini. Terus kita meletakkan yang ini. Kita meletakkan perintah ke Max itu langkah ke depan. Kalau kita belok sebanyak berapa kali nanti. Maka kita harus menyematkan ini di sini nih. Nah, tadi kita berapa kali harus melangkah? 6 kali. Betul. Maka kita harus buat ini 6 kali. Paham ya? Jadi kita harus menggunakan perintah yang baru ini, balok yang baru ini, supaya kita bisa memerintahkan Max enggak usah banyak-banyak lagi. Kita isi satu, dua, tiga, gitu-gitu. Enggak. Jadi kita cukup dengan satu perintah, ulangi, maka kita menyematkan apa yang kita perintahkan. Jadi kita coba nih ya. Kan ini udah 6 kali nih, langkah ke depan. Oke, jalankan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, 6. Nah, lebih simpel kan? Kita nggak usah harus banyak-banyak nih. Kita nggak usah harus banyak memberi satu dulu langkah, dua, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Tapi kita cukup menggunakan satu perintah, ulangi, maka kita menyematkan apa yang kita perintahkan itu. Paham ya, Jonggi ya? Gimana? Seru nggak? Seru? Seru. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Supaya bisa cepet nih si Max bisa ke Marsnya. Kita terbangin nih. Oke. Nah, hampir sama nih seperti yang tadi. Supaya simple, tadi kita pengulangannya bagaimana? Sampai di koin pertama dulu deh nanti untuk koin keduanya. Kita butuh berapa langkah? Bener, 3 langkah. Oke, berarti kita supaya nggak usah banyak-banyak ngasih ini, kita harus pakai apa? Betul banget, betul. Wih, keren. Berarti kita harus pakai balok pengulangan. Maka di dalam balok pengulangan ini kita harus menyematkan lang langkah ke depan. Kita butuh berapa langkah? Benar, 3. Nah, sampai di kotak ini, kita ini kan nggak lurus nih. Jadi kita harus belok ke, betul, kita harus belok ke kiri. Nah, seterusnya bagaimana? Kita harus berapa langkah lagi dari titik ini, dari koin yang pertama? Kita harus butuh berapa lagi? Supaya sampai di koin yang kedua nih. Kan tadi kita sampai di sini. Terus untuk sampai di sini kita butuh berapa lagi? Berapa langkah lagi? 3 langkah lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Maka kita harus pakai kode perulangan lagi di sini. Maka setelah itu apa yang kita harus sematkan? Langkah ke depan. Terus apa yang dari sini apa yang harus kita ubah lagi? Ih, pinter banget. Berarti kita harus mengubah ini. Jadi 3. Oke, kita jalankan ya, Jonggi.
Oke, satu, dua, tiga. Belok kiri. Satu, dua, tiga. Wih, tepuk tangan dulu dong. Wih, keren banget. Ayo, ayo, bisa nih. Kita mau menyelesaikan, kita mau menyelesaikan supaya Max bisa terbang nih ke Marsnya. Gimana? Seru? Kasih jempolnya lagi dong. Seru. Kita lanjut lagi? Oke, kita lanjut lagi. Ayo. Nah, di sini ada tantangan baru nih. Nah, ada tantangan baru. Bagaimana caranya Max bisa masuk ke Bagaimana caranya Max bisa masuk ke roketnya nih? Kira-kira gimana menurut Jonggi? Kita harus ngapain? Ini kan si Max-nya lagi ngebelakangin roketnya nih. Terus kita harus ngapain? Maju. Oke, kita majuin. Kita pakai langkah ini nih. Berarti maju ya. Berapa langkah? Tiga, dua. Oke, dua. Kita coba ya. Ya, berarti ada yang kurang tepat nih. Langkahnya, perintahnya. Maka untuk supaya Max bisa muter balik nih, kita harus ngapain? Pakai perintah belok, belok kiri. Cukup satu atau dua? Satu apa dua? Satu. Oke, kita coba dulu ya. Seterusnya setelah belok kiri, kita butuh berapa langkah lagi? Dua langkah lagi. Oke, dua langkah lagi. Kita coba ya sampai di sini ya. Belok kiri. Ya, berarti ada lagi yang kurang tepat nih. Jadi kita harus nama berapa lagi? Belok kirinya. Oke, belok kiri. Terus kita harus belok kiri lagi. Kenapa? Supaya supaya Max-nya bisa balik badan nih. Tadi kan lagi ngebelakangin kotaknya, ya kan? Setelah ngebelakangin kotaknya, maka harus menghadap kotaknya nih. Kita kan harus putar balik badannya. Ya enggak? Benar? Oke, berarti setelah belok kiri dua kali, maka kita butuh berapa langkah lagi ke depan? Butuh tiga langkah lagi. Karena kenapa? Karena ada liftnya. Ini liftnya nih yang nganterin nanti ke roketnya. Tetapi ingat, tadi em, petunjuknya apa? Kalau ada balok nih. Tadi kalau ada balok petunjuknya apa? Kalau ada balok. Terus kalau ada tombol kita petunjuknya bagaimana? Kita harus angkat balok, terus sampai di lift kita letakkan di tombol. Berarti oke ya. Kita setelah belok kita harus melangkah berapa? Satu. Setelah langkah kita ambil ambil beban. Setelah kita ambil beban, maka kita harus melangkah berapa lagi? Satu kali lagi. Betul. Nah, setelah kita melangkah, kita harus, setelah kan kita udah angkat nih, capek nih bebannya. Nggak mungkin kan Jonggi, nggak mungkin kan si Max ngangkatin mulu nih bebannya. Karena sesuai petunjuk, kita harus meletakkan beban. Nah, seperti yang kita tadi udah coba, kalau sudah sampai di lift, maka kita harus menambah satu langkah lagi. Kenapa? Betul, karena kalau cuman sampai di lift, kita nggak nyampe dong di roketnya. Ya kan, seperti tadi ketika udah jalan liftnya, kita nggak bisa nyebrang. Maka kita harus menambah satu langkah lagi. Betul. Oke, siap ya? Siap ya? Ya, kita jalankan. Belok kiri. Satu, kita angkat bebannya, melangkah, terus letakin bebannya. Nunggu. Yeay,
berhasil. Kemenangan di tangan kita. Ye, Jonggi. Akhirnya kita berhasil nih. Nah, untuk terakhir nih kita harus terbangin. Kita siap ya, siap ya. Kita harus finish nih. Yang terakhir. Oke, satu, dua. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Maka untuk praktikal visual programming, gimana menurut Jonggi? Seru nggak belajar di Algonova? Seru ya. Ada kita belajar melangkah, kita belajar ada balok, kita belajar ada warna, kita belajar menghitung juga. Ya, seru ya. Oke, jadi begitu Ayah. Untuk menurut saya, asumsi saya, Jonggi itu sudah sangat interaktif sekali. Dia sangat suka, dia bisa mengikuti, dan saya melihat critical thinkingnya untuk bisa melihat masalah setiap ada problem itu sudah sangat fasih. Dan saya melihat juga ketika sedang, dan ayah juga bisa melihat bagaimana proses Jonggi memberikan feedback kepada tutor, dan tutor juga bisa mengarahkan Jonggi, maka seperti sedemikian rupa. Tapi untuk proses belajarnya nanti hampir sama seperti itu, dan bukan hanya sampai di situ saja. Kita akan mengarahkan, kami dari Algonova akan mengarahkan karena Jonggi supaya bisa lebih kreatif lagi. Mungkin bisa membuat gamenya sendiri karena di visual programming itu kita ada program untuk bisa membuat gamenya sendiri dan membuat animasinya sendiri, dan itu bakalan bisa ditampilkan, bisa dilihat di seluruh negeri karena kita sudah terhubung di 90 negara, maka bukan cuma Indonesia saja. Dan ini bisa menjadi prestasi juga buat Jonggi untuk bisa diperkenalkan kepada teman-temannya, dan mungkin skill dan pengetahuannya bisa di atas rata-rata dari teman-temannya. Mungkin seperti itu aja Ayah untuk sesi praktikal, dan kita akan lanjut di seksi berikutnya. Terima kasih.